Sorry, yang connect lagi ya, karena ini waktu nge-record dia tiba-tiba memutus beberapa orang ya. Jadi tolong kalau yang ini eh, dicoba connect lagi. Saya nggak tahu masalahnya ya di mana ya. Oke, saya coba eh, jelaskan ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya? Jadi ini kita melakukan data pre-processing ya. Jadi di pre-processing itu kadang-kadang eh, ada tahapan statistik ya, proses statistik yang perlu kita lakukan. Nah, di sini nanti kita lihat seperti apa pemrosesan data pada data science. Oke, nah ini seperti yang ada di slide ya, ini adalah jenis data. Ini jenis data yang paling banyak itu bisa bentuknya seperti yang ini ya. Ini data yang kita pakai kemarin di latihan bentuknya seperti ini ya, data tabular ya. Atau data matrik, dikenal juga dengan data matrik ya. Kemudian ada data yang berupa dokumen. Jadi misalnya kalian mengambil apa data dokumen skripsi misalnya ya. Nah itu berarti datanya akan dikolek seperti ini, dibentuk pra-pemrosesan ya. Jadi biasanya kalau text mining hasil datanya seperti ini. Jadi dia menghitung ya jumlah ya. Bisa seperti ini atau bisa juga nah setelah itu datanya nanti dikelompokkan. Jadi misalnya ini kelompok satu ya, hanya bread, cook, milk dan lain-lain. Jadi ini tergantung ya. Jadi biasanya jenis data seperti ini. Oke, ada juga data yang berupa data graph ya, data sosial media itu termasuk data graph. Jadi misalnya kita pengen mengkolek ya data jejaring sosial media. Misalnya ini Bu Yesi ya. Bu Yesi ini nanti punya teman siapa aja sih? Oh, misalnya ada 100 orang ya, 100 orang teman Bu Yesi. 100 orang itu nanti punya teman siapa lagi nih? Misalnya ini Pak Ilman. Kan jejaringnya nih salah satu teman Bu Yesi Pak Ilman. Pak Ilman nanti punya teman siapa lagi? Nah, itu namanya data graph ya. Jadi hampir mirip seperti data molekul ya, data molekuler. Jadi bentuknya ya konek-konek seperti itu ya. Kemudian juga bisa berupa molekul struktur, hampir mirip. Jadi kalau kimia zaman dulu, tapi terus terang saya udah lupa ya. Mungkin sudah 20 tahunan lewat saya belajar kimia, jadi lupa ya. Jadi misalnya ini unsur atom ini dia apa nih terikat dengan unsur atom yang lain misalnya. Jadi macam-macam. Nah itu kalau yang model keterikatan itu disebut dengan data graph ya. Oke, ada juga data lain ya, data video ya. Ada data temporal data, misalnya grafik apa jantung ya. Data sekuensial, data gelombang itu termasuk eh, data sekuensial. Jadi setelah ini datanya apa lagi, setelah ini datanya apa lagi. Nah, itu termasuk data sekuensial ya. Nah, kemudian data urutan genetik. Kalau kita belajar gen ya, gen ini nanti setelah itu gen apa lagi. Nah, kelompok data tadi itu disebut dengan data order ya, data yang berurutan. Jadi dia punya pola ya. Nah, kenapa kita perlu tahu di dalam machine learning ya, di dalam machine learning data science kadang-kadang suatu algoritma itu cocok dengan tipe data yang mana ya. Misal kalau kayak saya sudah mainnya di deep learning ya. Deep learning itu ada algoritma CNN ya, ada algoritma RNN, misalnya algoritma DNN ya, Deep Neural Network ya. Kalau kita main datanya order ya, datanya itu berurutan, itu biasanya paling bagus pakai algoritma RNN atau algoritma LSTM misal ya, atau algoritma
eh, BLSTM. Nah, itu dia cocok pakai ini ya untuk tipe data yang order. Kemudian kalau data ini yang berikutnya data spasial media ya, itu paling cocok pakai algoritma CNN misalnya kalau data gambar ya. Nah, jadi contoh jadi data spasial itu peta, image, data voice, data video itu termasuk data spasial atau multimedia. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita mau menentukan ya, saya algoritma data science, misalnya saya mau pakai algoritma machine learning ya, saya harus pelajari dulu berdasarkan jurnal lain ya, algoritma saya itu, kasus saya itu paling banyak orang gunakan algoritma apa sih ya. Nah, di situ bisa saya gunakan. Oh, saya nanti baca lagi ya. Nah, itu namanya research gap. Ya, kita membaca penelitian orang lain untuk menentukan metode apa yang kita gunakan. Ya, makanya kalau kalian buat penelitian, yang harus kalian baca banyak-banyak itu adalah penelitian orang lain. Jadi jangan sampai kita salah metode, ya. Jangan sampai kita salah metode, ternyata nanti kok hasilnya kurang bagus. Oh, wajar baik. Kita pakai metode yang biasanya tidak digunakan untuk jenis data tadi. Nah, jadi saran saya, kalian kan ini rata-rata lagi banyak ngajuin proposal, ya. Berangkatlah dari penelitian orang lain. Ya, kenapa demikian? Karena orang lain itu biasanya sudah selesai, ya. Dia sudah tahu, ya. Oh, hasilnya seperti ini. Ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, itu bisa kita jadikan alasan kenapa kita menggunakan algoritma tadi, ya. Itu tadi. Oke. Jadi data atau di dalam data science kita kenal sebagai dataset, ya. Jadi dataset itu merupakan kumpulan data, ya, kumpulan data yang merepresentasikan entitas atau atribut. Nah, kalau di ini contoh data iris ya. Iris ini jenis bunga. Nanti kalau kalian banyak belajar buku data science, ini paling data iris ya. Data iris ini adalah dataset ya yang biasanya digunakan untuk orang latihan data science ya. Itu berisi informasi tentang jenis bunga iris ya, jenis bunga iris ya. Jadi ini ada sentosa, versicolor, virginia, ini jenis-jenis bunganya. Kemudian ini ciri-cirinya, ini panjangnya mungkin sekitar mili ya, 5,1 mili, 3,5 mili, nah itu ya. Nah itu dataset iris namanya ya. Jadi kalau kita lihat dataset itu seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi ini ada 150 record ya. Nah, atribut-atribut ini kalau di dalam data science dikenal dengan istilah fitur. Ya, kalau kalian mungkin lebih kenal berapa kolom ya. Kolom itu kalau di data science disebut dengan fitur. Ya, itu yang perlu kita lihat. Jadi misalnya kalau karakteristik karakteristik umur ya, tinggi badan, berat badan, umur, jenis kelamin itu disebut atau fitur ya. Jadi yang lebih umum di data science itu disebut fitur, bukan kolom tapi fitur ya. Jadi ini kalau contoh yang untuk data iris, ini ada berapa fitur? Ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 fitur. Yang ini fitur class label ini fitur kelas targetnya ya atau kelas labelnya. Jadi yang data yang ini ya ada 4 fitur data, 1 kelas label. Itu sebagai contoh cara kita membaca data set di data science. Oke. Kemudian tipe fitur atau tipe atribut itu ada yang sifatnya nominal ya. Nominal itu dia berupa
bukan angka. Contoh jenis kelamin itu nggak mungkin jenis kelaminnya 1 ya, tapi biasanya kalau nggak laki-laki perempuan. Status perkawinan ya itu data nominal. Data binary itu ini nominal ya, tapi dia tidak merepresentasikan angka ya, dia hanya merepresentasikan misalnya kalau ya dia 1, kalau tidak dia 0 misalnya. Jadi ini sebenarnya representasi data nominal dengan 2 nilai ya. Kemudian ada juga data yang bersifat ordinal ya. Misalnya ukuran, nilai mata kuliah ya, itu data ordinal ya. Jadi nilainya berapa sih? 9 ya. Atau ukurannya berapa. Kemudian ada juga data numerik ya. Data numerik ini apa beda data ordinal sama data numerik? Kalau data numerik itu biasanya dia diukur ya. Kalau data ordinal dia dihitung ya, dihitung dicacah ya. Misalnya nilai 1, 2, 3, 4, 5, nah itu ya. Tapi kalau numerik itu diukur. Tapi biasanya ordinal sama numerik itu perlakuannya sama. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di dalam pra pemrosesan data kita menerapkan dasar statistik ya. Nah, ini saya nggak menjelaskan statistiknya langsung ya, tapi karena saya yakin kalian sudah belajar di mata kuliah statistik ya. Dawa, rambutnya keren, Wak. Oke, tarik. Jadi kebetulan lagi lihat Dawa, jadi rambutnya keren, Wak. Oke, jadi data statistik itu seperti apa ya? Ya, contohnya mencari nilai rata-rata ya, nilai rata-rata ya. Cara menghitungnya gimana? Dijumlahkan semua, kemudian dibagi jumlah data. Itu umum ya, itu untuk menghitung rata-rata. Kemudian juga ada nilai median. Nilai median kalau kalian belajar di statistik ya, nilai tengah. Nah, di dalam apa? Di dalam data science nilai rata-rata sama median ini sangat penting ya, karena kadang-kadang digunakan untuk mengganti data yang kosong ya. Misal gini loh, umur ya, umurnya itu ada 100 data, tapi ada ada 5 kolom, bukan 5 kolom, 5 baris yang data umurnya kosong ya. Nah, kadang-kadang yang kita lakukan itu kita hapus datanya. Kenapa kalau nggak dihapus, dia kadang-kadang jadi divide by zero atau ada algoritma tertentu dia tidak mau ada data kosong ya. Jadi itu bisa menghapus baris atau bisa kita ganti data yang kosong itu dengan nilai rata-rata ya. Ada juga yang alternatifnya menggunakan nilai median atau nilai tengah ya. Jadi kalau nilai rata-rata kita hitung dulu rata-rata, nanti di-replace dengan nilai rata-rata. Atau kalau pakai median, dihitung dulu nilai mediannya, baru di-replace dengan nilai median. Ya, jadi itu data statistik dasar. Ya. Kemudian model-model statistik ini juga kadang-kadang digunakan untuk ngitung, ya, hitung algoritma yang kita pakai. Misal pakai night bias atau pakai apa nih? Pakai SVM ya. Dia butuh statistik dasar tadi. Oke. Oke. Kemudian ada juga pengukuran sebaran data ya. Sebaran data. Jadi fungsinya untuk apa? Sebaran data itu untuk melihat outlier. Outlier itu kadang-kadang gini ya, kok hasilnya jelek sih? Hasilnya jelek. Misalnya pas waktu dilihat hasilnya jelek. Nah itu dilihat dulu sebaran datanya. Jadi ada beberapa data ya yang misal ya 10% dari nilai yang terkecil itu dianggap outlier. Itu data yang nggak biasa. 10% dari yang paling besar
itu bisa juga dianggap outlier. Jadi ini tergantung. Ada yang ya, ada yang menggunakan 10% ya, tapi jadi bisa juga dianggap nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari 1,5 dari nilai 10% dari data. Misalnya gini, ya, saya analisis data nih ya, data salah satu fiturnya itu adalah data umur, ya, data umur. Jadi responden yang ditanya itu menghitung umur, ya, hitung umurnya berapa, misalnya ya. Kita jangan umur deh, nilai mata kuliah, ya, nilai mata kuliah matematika misalnya, ya. Nilainya itu range-nya yang paling kecil itu nilai 5, yang paling besar itu 100, ya. Nah, kadang-kadang supaya apa? Supaya hasilnya bagus, dianggap yang 10% paling kecil itu outlier, 10% yang paling besar itu outlier. Jadi dianggap seperti itu, ya. Jadi perlu kita lihat varian dan standar deviasi dari data, ya. Masih ingat kuartil Q1, Q2, Q3? Apa yang saya tanya ya? Aldi, di apa itu kuartil di? Aldi Andatanu. Masih ingat nggak? Halo Aldi? Halo Aldi? Ah, kau lolo nanda. Halo Aldi? Nah, Aldi Teduk nih caknya. Ibu dia ini, ya. Atau siapa nih? Bisa dibantu? Eh, Yogi. Yogi bisa dibantu Halo. Yogi? Apa itu kuartil? Kuartil itu jenis untuk membagi data menjadi 4 bagian dengan Nah, jumlah yang lebih betul. sama. Jadi lebih kurang sama ya. Jadi misal Jadi 100 data ya, itu dibagi 4 kelompok. Ada kuartil 1, 2, 3, 4 ya. Kuartil yang tengah itu biasanya kuartil berapa? Berapa nilai kuartil tengahnya? Biasanya itu Q2 ya. Q2 itu itu median. ya. Median itu sebagai ini. Oke, sip. Terima kasih Yogi. Terima kasih Yogi. Oke. Nah, itu penting ya. Kuartil kadang-kadang penting karena pada saat kita menganalisis ya, kita harus kok misal ya, kayak saya itu saya menggunakan nilai eh, learning rate namanya ya. Eh, Nilai learning rate saya coba dari yang nilai sekian sampai nilai sekian. Nah, nanti saya lihat yang hasil paling bagus itu yang mana sih? Nah, nanti dilihat outlier-nya ya. Nah, yang idealnya itu antara kuartil 1 sampai 3 ya. Nah, eh, itu nanti dilihat ya. Yang paling jauh dari kuartil 3 itu dianggap outlier. Jadi yang ini tadi, yang merah ini median ya. Yang ini Q1 25, yang Q3 75 ya. Oke, kemudian nah, yang menentukan juga hasil dari apa? Hasil dari penelitian itu adalah kualitas data, ya. Jadi kualitas data itu hasil akhirnya nanti bisa dilihat nilai akurasinya, berapa yang benar diprediksi, berapa yang salah, ya. Dan jadi akurasi ini menentukan datanya tuh akurat atau tidak. Jadi gini, misalnya saya buat penelitian Bu, saya mau mengklasifikasikan eh, jenis burung ya dari foto. Dari foto-foto burung itu saya akan klasifikasikan ini burung beo, burung pipit, burung gagak atau burung raja wali misal ya. Nah, ternyata setelah saya buat akurasinya cuma 30%. Berarti apa? Dari 100 data cuma 30 yang benar, yang lainnya salah ya. Nah, berarti model kita itu kurang baik ya. Nah, kenapa demikian? Perlu kita lihat lagi.
ada apa dengan data kita, ya? Datanya udah bener belum? Prapemrosesan datanya udah bener belum? Kemudian baru algoritmanya sebenarnya kalau kita pakai tools, entah itu pakai Python, ya, library-nya sudah jadi, ya. Kita tidak melakukan modifikasi apapun. Jarang kita melakukan modifikasi. Paling kalau di machine learning itu cuma nambah-nambah layer aja biar dia tambah akurat, ya. Nah, kalau memang kesalahan paling besar itu biasanya terjadi di pemrosesan, atau bisa juga kualitas data kita itu kurang baik, misal, ya. Kayak gambar burung tadi datanya terlampau sedikit, ya, atau ukurannya tuh nggak sama, misalnya, ya. Ada yang kepalanya besar, burungnya ada yang sampai setengah badan, jadi akan berpengaruh dengan akurasi data, ya. Kemudian dilihat juga dari completeness, ya. Ada data yang tidak tercatat, tidak tersedia, data kosong misalnya. Nah, itu akan mempengaruhi hasil, ya. Kemudian konsistensi data, ya. Konsistensi data itu juga akan berpengaruh, ya. Datanya update atau enggak, ya. Kemudian kualitas data itu seberapa bisa dipercaya, ya. Datanya benar atau enggak, cara kita ngambil datanya seperti apa, ya. Kemudian juga kualitas data itu bisa diukur dari interpretability, ya. Datanya itu mudah dipahami atau tidak. Oke, next. Ini hilang. Oke. Nah, kemudian juga kualitas data, ya. Bagaimana cara kita mengukur kualitas suatu data? Nah, kita harus lihat adanya noise dan outlier. Nah, outlier apa sih? Outlier itu data yang nyeleneh. Misal, ya, suhu ruangan itu biasanya antara 30 sampai 37, ya, misal. Tiba-tiba ada yang 42, ya. 42 itu jadi pertanyaan. Mungkin nggak data itu data suhu itu sampai 42? Kalau nggak mungkin, itu kemungkinan ada noise. Jadi maksudnya gini, bisa jadi pada saat pengukuran temperatur, ya, ada masalah di alat sehingga dia tidak mengukur suhu secara tepat, ya. Jadi itu bisa termasuk noise dan outlier, ya. Jadi outlier itu data yang yang anomali lah, ya. Kalau noise itu data yang banyak gangguan. Misal foto, kalian analisis foto burung tadi, ya. Foto burungnya itu blur, ya. Jadi waktu kita analisis gambarnya banyak noise, itu noise namanya, ya. Atau kalau kita ngukur sinyal gelombang lah, ya, sinyal gelombang misalnya sinyal gelombang detak jantung misalnya. Waktu kita ngukur sinyal gelombang detak jantung itu kan pakai sinyal listrik, ya. Ada orang lagi ngebor di sebelah, ya, itu otomatis akan berpengaruh pada sinyal. Sinyalnya itu mungkin naik turunnya lebih ini. Nah, itu bisa jadi noise, ya. Itu kualitas data. Kemudian yang berikutnya ada data yang kosong atau missing value, ya. Nah, ini itu mempengaruhi juga kualitas data, ya. Data yang duplikat, nah itu juga nggak bagus. Jadi sebaiknya data yang duplikat itu dibuang, ya. Nah, dalam menghilangkan noise, menghilangkan outlier, ya, itu disebut dengan data pre-processing, ya. Jadi apa yang dilakukan di data pre-processing antara lain kita melakukan imputasi. Imputasi itu berarti nilai yang hilang itu bisa dibuang atau bisa diganti dengan nilai lain, ya. Yang kedua, kita bisa melakukan smoothing.
ya. Jadi data itu diperhalus. Misal tadi gambarnya banyak noise, ya. Kita pakai metode, ya, metode untuk menghilangkan noise gambar, ya. Kemudian diidentifikasi atau dihapus, ya. Jadi data-data yang kayaknya nggak masuk akal itu dikenal dengan outlier, itu dihapus, ya. Kemudian data-data yang tidak konsisten, nah itu sama bisa ditangani, bisa dimodifikasi, atau kalau datanya banyak bisa kita buang. Tapi kalau datanya dikit kita harus eman-eman, ya. Eman-eman tuh harus sayang. Jadi kalau data dikit, misal saya ini mau analisis ini Bu, gambar misalnya, ya, tapi ada eh, ada gambar yang banyak noise, ya, itu sekitar 30 gambar. Jadi gimana? Ya nggak saya pakai Bu, jangan, ya. Jadi itu harusnya kita lakukan penanganan dulu, ya. Mungkin kita bisa mengurangi noise, ya, atau gambarnya dipertajam. Nah itu istilahnya pre-processing. Kemudian termasuk pre-processing itu integrasi dari multiple data, ya, atau dari beberapa file, itu disebut dengan integrasi. Jadi kenapa demikian? Ini contoh nih kayak riset saya, ya. Saya kan pakai algoritma deep learning. Algoritma deep learning saya itu untuk mendeteksi serangan, ya. Nah, jadi saya gunain dataset orang lain, ya. Eksperimen orang itu dia mengcapture data jaringan. Ini hari pertama dia capture, dia simpan dalam file cap, ya. Atau kalau kalian pakai pakai tracer, ya, itu kan filenya pcap. Nah, jadi dia akan tersimpan setiap hari, dia nyimpan satu file. Nah, itu namanya multiple file, ya. Jadi dari misalnya ada 10 file. 10 file itu saya siapkan dulu jadi dataset, itu saya gabung dulu. Nah, itu namanya integrasi dari multiple file, ya. Kemudian dimensionality, ya. Dimensionality ini kadang-kadang, ya, fitur, ya, ini kan kalau gambar itu sekian pixel, ya. Kalau yang bagus itu 1024 kali 1024 misalnya, ya. Nah, itu akan dijadikan fitur dimensinya sangat besar. Kenapa? Karena 1024 pixel kali 1024 pixel. Jadi kalau 10 kali 10 kan 100, ya. Jadi perlu kalian ketahui kalau ngolah data gambar 10 kali 10 itu 100, berarti ada 100 fitur. Ya, ada 100 fitur. Nah, kalau data gambar 100 fitur, jadi ngelebar, ya. Kalau dia, bayangkan kalau dia pixelnya itu 100 kali 100, ya. 100 kali 100 itu 10.000. Berarti datanya itu akan jadi 10.000 kolom. Ya. Nah, bayangkan kalau dia 1024 kali 1024. Berapa juta kolomnya? Nah, kalau emang kenapa Bu kalau kolomnya banyak? Kalau kolomnya banyak, prosesnya berat. Ya. Makanya perlu dilakukan dimensionality. Jadi biasanya pengurangan dimensi. Oke. Sebagai contoh, ya. Kalian sering mengerubah image, ya, gambar yang pixelnya besar, kalian kompres jadi kecil supaya bisa jadi foto profil misal, ya. Nah, seperti itu juga di dalam data preprocessing, ya. Jadi dimensi gambar itu kita kurangi pixelnya. Itu disebut dengan dimensionality atau juga reduction, ya, atau pengurangan fitur. Ya, jadi dari 10.000 tadi misalnya, Bu, kalau 10.000 lama sekali pemrosesannya. Nah, itu direduksi, ya, datanya direduksi. Oke, kemudian ada proses lain namanya normalisasi. Ya. Normalisasi atau dikenal dengan data transformasi dan data diskretisasi, ya. Jadi normalisasi ini bisa berupa
normalisasi, diskriminasi data ya. Jadi normalisasi gimana sih Bu? Normalisasi gini nak ya. Jadi kalau seandainya saya punya data ya, data itu yang paling kecil itu nilainya 0,0001 ya. Yang paling besar nilainya itu 100 juta. Kalau kita paksakan ya, kita paksakan menganalisis data dengan data yang jomblang tadi ya, biasanya akurasinya tidak kecil ya, maka perlu dilakukan normalisasi. Jadi normalisasi itu merubah ring data dalam ring tertentu. Jadi misalnya data paling kecil itu dibuat 0, data paling besar itu 1. Jadi yang di tengah-tengahnya itu pakai normalisasi ya, pakai normalisasi. Itu normalisasi. Kenapa tujuannya? Supaya fitur yang nilainya besar itu tidak akan mendominasi ya. Oke, emang agak ribet tapi step by step nanti kita lihat ya. Oke, kemudian juga data cleaning ya. Data cleaning itu pembersihan data ya. Jadi kita mengisi data incomplete ya. Bisa dibuang ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Bisa jadi kesalahan manusia, bisa jadi pada saat pengukuran itu ya terjadi error ya, atau pada saat pengiriman data itu terjadi error ya. Tapi yang paling banyak itu karena human error. Jadi bisa jadi orang tadi, datanya nggak di entry-nya, pekerjaannya kosong misalnya ya. Data noisy ya. Nah ini data noisy ini contoh gaji minus 20. Mana ada gaji minus ya. Paling kecil itu 0. Nah itu, tapi kalau hutang, nah itu nggak tahu ya, itu namanya masuk outlier kali ya. Kemudian data yang tidak konsisten ya. Di sini usianya umurnya 31 tapi tanggal lahirnya tahun 2000 ya. Kalau tahun 2000 kan berarti sekitar 2021 ya. Nah, ini namanya outlier, inkonsisten ya. Kemudian misalnya ratingnya 1 2 3 tiba-tiba nyempil ada nilainya ABC ya. Ini perlu di treatment dulu ya. Kemudian ada juga yang sifatnya intensional. Karena datanya kosong, dia berisi data default. Misalnya lahir tanggal 1 Januari. Nah, ini perlu kita cleaning ya. Bisa kita hapus, atau kalau memang datanya sedikit ya, bisa kita ganti dengan angka yang lebih realistis. Misalnya gunakan data rata-rata. Oke. Nah, cara menangani incomplete data tadi bisa kita buang, ya, bisa kita biarkan, ya. Kalau imputasi nilai tadi kita ganti, bisa manual atau bisa otomatis. Ini otomatis tadi, pakai main, median, ya, atau pakai atribut yang umum, ya. Nah, nilai main, median itu kalau semua sampel memiliki nilai kelas yang sama, ya. Tapi yang paling banyak sih orang pakai nilai main atau median. Nah, atau bisa juga kita menggunakan algoritma untuk mengisi data kosong tadi. Jadi misalnya sebelum pra-pemrosesan kita menggunakan algoritma Bayesian, decision tree, regresi, ya, atau KNN dan lain-lain, ya. Jadi itu intinya cara kita mengganti data yang kosong. Oke, untuk data noisy, ya. Nah, untuk data noisy bisa dilakukan teknik binding, ya. Jadi data tadi diurutkan, dibagi, ya, menjadi beberapa nilai, kemudian baru nanti diurutkan, ya. Jadi dia nanti paling cocok dengan urutan yang mana, ya. Ini contoh nih, dibagi 1, 4, 8, 9, 15.
yang kedua 21, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 34. Nah, nanti ada yang hilang misalnya ya, setelah 28 itu hilang, nanti dia lihat pola yang mana yang paling sama ya, paling mirip dengan frekuensi yang sebelumnya ya. Cara lain dengan smoothing by binary mean ya, atau smoothing pakai nilai median juga sama ya. Nah, itu cara lakukan data cleaning untuk data data yang berurutan. Oke. Data cleaning yang pakai rumus ya bisa menggunakan regresi ya. Jadi kita melakukan perhitungan kira-kira setelah ini datanya berapa sih ya. Jadi pakai regresi, atau bisa juga kita mengganti data tadi dengan mengcluster ya, mengcluster, dideteksi yang outlier kita hapus ya, atau bisa kita gabung. Jadi pakai algoritma tadi, kemudian kita analisis ya, kita analisis pakai analisis human. Jadi kita baca lagi datanya. Oke. Oke, kemudian data integrasi. Ya. Data integrasi itu bagaimana menangani data yang redundan. Ya. Jadi untuk database yang multiple, jadi mungkin banyak file ya, atau dari beberapa database ya. Jadi kita harus cek dulu ya, apakah satu atribut itu sama atau tidak ya. Jadi contoh misal gini ya, saya di data set jaringan ya, ada protokol, ada atribut atau fitur protokol ya, ada ID protokol. Jadi kalau yang ini TCP, ID protokolnya 3, yang ini UDP, ID protokolnya 4 misalnya. Nah, sebenarnya kedua atribut tadi itu sama. Nah, itu nanti bisa dihilangkan salah satu ya. Nah, terutama kalau untuk yang data integrasi yang menggunakan banyak database, banyak file ya, sering sekali terjadi redundansi ya. Nah, untuk redundansi atribut ya, kita bisa deteksi menggunakan analisis korelasi dan covariance ya. Jadi ada dua, ada yang pakai chi-square, ada yang pakai korelasi persen. Jadi kalau chi-square itu tipe nominal ya. Jadi yang tipe nominal itu yang bukan angka ya. Kalau korelasi persen itu untuk tipe numerik. Nah, kita lihat ya contohnya. Nah, jadi korelasi persen itu salah satu ukuran korelasi untuk melihat relasi antar fitur atau dua variabel ya. Dikenal juga dengan istilah uji korelasi ya. Nah, ini korelasi persen itu biasanya digunakan untuk melihat relasi dua fitur numerik ya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini formulasinya ya. Jadi kita hitung dulu variabel rata-rata nilai X dan Y ya. Kemudian dihitung tingkat signifikansi dari korelasi persen. Ini contoh ya. Nah, ini nanti Bu, ngitungnya ini susah enggak? Ya, kalau pakai program sebenarnya kalau di Python itu sudah ada ya. Ini contoh nih, Titanic 3 korelasi ini yang di latihan kalian ya. Jadi metodenya dia gunakan Pearson ya. Nah, ini ada beberapa fitur ya, ada beberapa kolom kelas, survive, umur, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti dia menghitung korelasi antara dengan kelas ya, survive dengan kelas dan seterusnya
Jadi kalau kita lihat, kalau seandainya nilainya mendekati 1, ya, maka itu sama, datanya sama, ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang paling berelasi, ya, makin besar dia berarti makin berelasi. Tapi kalau dia makin kecil, dia tidak berkorelasi, ya. Itu. Jadi kalau kita lihat, ya, yang ini kan ya pasti sama lah, survive dan survive pasti sama. Tapi yang lain yang paling besar itu yang berkorelasi misalnya paling yang 0, berapa nih? 0,4 umur dengan kelas, ya, umur dan kelas. Nah, kemudian kelas dengan fair, ya, kelas dengan fair itu berkorelasi, ya. Oke, kemudian itu kalau yang untuk atribut atau fitur angka. Nah, kalau yang korelasi antar apa nih? Antar data yang bukan angka bisa dilihat dengan uji chi-square, ya, atau dikenal istilah dengan chi-kuadrat, ya. Jadi bisa kita gunakan untuk mencocokkan, ya, data, ya. Misalnya gini, langsung aja contohnya. Jadi ini ada beberapa syarat, ya. Jadi tidak ada frekuensi data yang nilainya 0. Dan ini bisa dilihat, ya, ini beberapa syarat kita menerapkan uji chi-square. Oke, ini contoh, ya. Jadi ini kita menghitung korelasi pakai chi-square. Jadi langsung manggil compute frekuensi chi2 ini chi-square, ya, antara kolom survive sama kolom embarkasi, ya. Jadi kita lihat, ya, ini yang survive-nya 1 kalau nggak salah, yang nggak survive 0. Jadi kalau kita lihat, kalau yang di sini, ya, nilai chi-square-nya adalah 44,24, ya. Jadi nilai korelasi antara tabel survive dengan kolom embarkasi itu sebesar 44,241, ya. Kemudian kalau yang ini, ya, gender, ya. Kenapa demikian? Karena ininya hampir 50% lah, ya, 50-50 yang selamat di kelas itu tidak terlampau signifikan lah, ya. Jadi tidak menggambarkan tidak terlampau signifikan. Jadi kalau yang selamat 1 nilainya 44,24. Nah, tapi lain dengan yang ini, antara yang selamat dengan jenis kelamin. Kalau kita lihat, yang selamat itu lebih banyak cewek, ya, dibanding ya. Kalau yang cowok lebih banyak nggak selamat, ya. Sehingga nilai korelasi yang selamat dengan nggak selamat dengan jenis kelamin itu signifikan, ya. Ya, korelasinya 363, ya. Makin besar berarti dia menunjukkan adanya keterkaitan. Oke, kemudian data reduksi, ya. Jadi kadang-kadang kita harus mereduksi data menjadi data yang lebih kecil, ya. Kenapa? Ada beberapa alasan. Antara lain, kalau kita melakukan komputasi dengan data yang lebih besar, ya, maka lebih lama. Nah, di sini ada beberapa strategi, ya. Jadi bisa pakai menghapus atribut yang tidak penting. Misalnya pakai PCA, Weblet, ada fitur creation atau fitur subset, ya, macam-macam. Ada menghitungi jumlah, ya, mengurangi jumlah dengan metode regresi dan lain-lain, ya. Nah, ini beberapa cara untuk mereduksi data. Atau bisa juga menggunakan data kompresi, ya. Jadi datanya dikompres. Nah, kayak penelitian saya menggunakan data kompresi atau feature reduction, ya. Oke, kemudian data transformasi, ya. Jadi mentransformasi nilai data asli ke nilai baru, ya. Jadi ada beberapa pendekatan, ya, pakai smoothing. Smoothing ini biasanya kalau tujuannya untuk menghapus noise, ya. Ada juga fitur konstruk. Jadi kita buat atribut
baru dari atribut yang sudah ada, atau agregasi atau normalisasi, ya. Nah, jadi macam-macam cara kita melakukan data transformasi. Mana yang paling tepat itu tergantung dengan kasus, ya. Kasus kita kadang-kadang kita perlu uji coba berapa kali sampai kita mengatakan, oh saya pakai smoothing, misal, oh saya pakai normalisasi. Jadi kadang-kadang ini perlu dicoba semua, ya. Oke, nah itu masalah pra pemrosesan data. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo, Boma, ada yang mau ditanyain, Boma? Nah, Rabia, apa kabar Rabia? Sehat? Sehat, Bu. Ada yang nak ditanyain enggak? Silakan. Belum, Bu. Agak ditanya, Teh. Kalau nak bertanya. Yo, oh iya, Bu. Oke. Cak mana kalau nak beneri seandainya kita buat tugas tuh selalu error sih itu nah. Lah dibeneri masih error. Oh, coba buka running ulang ya. Running ulang tuh running dari atas. Ya, karena gini loh Rabia, ya. Saya nggak tahu errornya di mana Rabia, ya. Mm-mm. Tapi kalau pakai Python notebook, ya. Kalau misalnya besok kau pakai, oh ini belum selesai, besok kau jalani lagi, jangan langsung kau mulai dari awal lagi. Ya, kau running dari awal lagi, karena itu datanya dia harus baca dari atas, ya. Jadi mulai dari baca dataset lagi, baca tabel CSV lagi, ya. Nah, itu tadi. Kemudian kalau yang selalu errornya aku dulu Rabia. Boleh kau PM ke ibu ya, atau ke grup boleh ya, kau screenshot baik. Errornya apa nih? Oke ya, Iya, Bu. saya yang jawab. Ini kawan-kawan yang lain bisa jawab juga nih, Cak Kelvin, BK, Guntur, mungkin nanti bisa bantu ya. Oke Rabia ya. Jadi Iya, kalau Bu. errornya tolong di screenshot baik ya, bisa taruh di grup boleh ya. Iya, Bu. Belum belum, ukurannya. Apa BK? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, boleh. Eh, Gimana? jadi kan, Bu, kemarin tuh, Bu, pas bikin tugas Ibu, terus pas mau nge-save jadi PDF, Bu, tiba-tiba slide-nya banyak yang kosong, Bu. Itu kasusnya kesalahannya di mana, Bu, kira-kira, Bu? Oh, slide-nya banyak yang kosong ya? Iya, Bu. Oh, kosong tuh gini ya, Bang. Karena memang waktu konsep S eh, itu salah di Mbak, di print ya. Waktu print juga hasilnya sama cak itu. Memang ini sih, memang kelemahan fitur print ya. Kelemahan fitur print, dia tidak ada ngeprint galau-galau. Iya, Jadi Bu. sebenarnya kosong itu dia itu tidak tampil waktu kalau kau cetak, ya. Jadi bukan masalah ini sih. Bu, soalnya kemarin pas dicoba ngerunning dari HP, bisa, Bu. Oh, Pas waktu kau dari, simpen di PDF-nya ya, pakai iya, HP. Bu. Pakai HP bisa. Terus kalau dari laptopnya nggak bisa dia tuh, Bu. Cuma masalah interfacing apa browser waktu ngeprint by itu, Oh, iya, ya. Bu, ya. Karena sebagai gunakan fitur printernya, printing ya. Iya, Bu. Save as print, kemudian save as sebagai itu yang bermasalah itu ini bermasalah browser sih. Oh, Oke. o- Ada oke, lagi? Bu. Oke, siap. Boma, ada yang nak ditanya Boma? Sehat Boma? Enggak, Bu. Sehat, Bu. Kadang laptopnya Tidak Bu, sehat? enggak sehat. Oh, oke, oke. Ada lagi? Kalau enggak, saya tunjukin dulu yang ini ya, yang tugas.
Tapi yang sebenarnya yang tugas data preprocessing ini tidak. Sekarang cuma jalankan, tapi nanti saya kasih kasih pertanyaan ya di ininya ya, di keterangan ininya. Oke, saya share dulu ya. Oke, jadi yang ini ya statistik dan data preparasi ya. Ini ini saya jelasin dulu maksudnya disuruh apa ya. Karena terus terang saya juga kadang-kadang nggak sempet juga ya. Nah ini sama seperti kemarin ya. Open with Google Colab yang pasti kalian harus login dulu akun Gmail kalian ya di browser. Kemudian masuk ke akun Google Colab-nya. Nah ini kalian simpen dulu, save dulu ya, atau download dulu, download INB-nya. Oke, saya save ya. Ini otomatis tersimpan. Kemudian kita buka mail kita ya, kayak biasalah. Oke. Oke, saya pindah dulu ya, saya set account dulu. Ini kayak biasa, buka Google Drive ya. Collect notebook. Kemudian kalau saya taruh di folder data science ya. Oke, nah yang sudah di-download tadi tinggal nih ya, ini taruh sini ya. Ini sama nih kayaknya. Oke, 1 November. Statistik. Nah ini saya rename dulu ya. Nah misalnya saya rename dulu. Ganti nama masing-masing ya. Oke, boleh double klik untuk bukanya di Google Colab ya. Kemudian dia menggunakan data Titanic 3 CSV. Nah, ini silahkan kalian download di sini di dataset ya. Dataset. Nah, ini kalian simpan dulu sama seperti tadi kalian seret nanti ya. Nah, ini contoh punya saya sudah ada file data Titanic 3 CSV ya. Itu copy paste ke folder data science ya. Oke, saya jelasin fungsi-fungsi statistiknya ya. Nah, ini seperti biasa ya, dia menggunakan library Pandas ya. NumPy, Matplotlib, NumPy ini biasanya untuk apa? Statistik. Kalau Pandas untuk apa? Data tabel, data tabular ya. Kalau Matplotlib itu untuk visualisasi grafik ya. Seaborn juga sama, itu untuk visualisasi grafik ya. Skype ini
library statistik ya, statistik namanya Skype ya. Oke, jalankan seperti biasa. Nah, ini berarti dia ngimport ya. Jadi dia memanggil atau meloading library yang kita perlukan di dalam Jupyter Notebook kita ya. Nah, keuntungannya ya, kita bisa menyesuaikan. Misal gini ya, saya pakai program ini cuma jalan di Pandas versi sekian ya. Nah, itu bisa kita install dulu ya. Kita pasta waktu meloading halaman Jupyter Notebook ini, dia oke, saya share screen ya. Dia meloading library yang tepat ya. Oke, yang kedua seperti biasa, karena datanya itu saya taruh di Google Drive ya, maka saya harus memanggil ya, mounting Google Drive saya Google Colab. Nah, yang perlu kalian perhatikan, yang ini harus sama persis ya. My Drive Colab Notebook ini direktorinya itu di My Drive Colab Notebook sama di folder data science ya. Kalau data science kalian pakai spasi, itu berarti kalian harus pakai spasi, Colab Notebooknya pakai spasi. Jadi ini tolong disesuaikan dengan di mana direktori kalian meletakkan data ya. Huruf besar, huruf kecil itu case sensitive. Jadi kalau ada yang error di sini nyala error ya, itu biasanya salahnya di penulisan ini. Oke, seperti biasa kita running. Dan dia minta autentikasi ya ke Google Drive. Oke. Sign in. Nah, ini copy, klik ya, paste. Oke. Nah, ini otomatis dia coba ya. Oke, sudah mounting ya. Kemudian Titanic 3, kita membuka file data Titanic 3, kita simpan dalam bentuk dokumen Pandas ya. Karena kita menggunakan library Pandas tadi. PD ini berarti Pandas ya. Nah, jadi Titanic 3 dia membaca data Titanic CSV ya. Jadi kalau ini perintah untuk melihat berapa, jadi kalau Titanic 3 save ya, Pandas. Jadi itu kita melihat dimensi ya, dimensi berapa jumlah baris, berapa jumlah kolom. Yang ini jumlah barisnya, yang ini jumlah kolom. Oke. Jadi ada 1309 baris dan 14 kolom. Ya. Nah, 14 kolom itu isinya apa? Kita bisa menjalankan info. Info itu untuk melihat informasi dari tabel Pandas yang bernama Titanic 3 ya. Jadi ini info ini fungsinya untuk melihat atributnya apa aja sih ya. Ada nilai nolnya enggak? Ada berapa? Nah, ini contoh ya. Jadi ini tipe datanya ya. Ini ada kolom P-class, survive, fare, tiket, kabin dan seterusnya ya. Kemudian ini ya ini jumlahnya ya. Nah, ini kalau kita lihat ada yang kabin yang kosong ya, ada 295, padahal dia ada 1309 data ya. Umur ada yang kosong, karena ini 1309 baris, ternyata dia 1046. Jadi ada beberapa umur yang kosong ya. Nah, sekarang kita lihat deskripsi dari tabel ini ya. Jadi ya, tabel Titanic 3 itu berisi data atau informasi passenger ya, passenger di kapal Titanic ya. Jadi kolom pertama itu kolom P-class itu berisi kelas ya. Kan kalau kita nonton film Titanic itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, itu. Kemudian kolom survive yang 0 ini meninggal ya, kalau 1 dia selamat ya. Name
itu nama, seks, jenis kelamin, umur. SBP itu jumlah saudara, ya, jumlah saudara yang ikut, ya. Kalau yang ini khusus untuk orang tua, berapa anak yang ikut, ya. Ini nomor tiket, kemudian fare passenger ini tarif, ya, berapa tarif yang dia bayar, kemudian ini kabin keberapa, kamar ya, kamarnya kabin ya, kemudian embarkasi ini dia berangkat dari mana, ada Cherbourg, Keystone, ada Southampton. Jadi maksudnya gini, mungkin ada yang berangkat dari Bumbaru, ada yang berangkat dari Tangguh Buntung itu, misalnya ada yang berangkat dari Tanjung Api-Api, ya. Jadi kapalnya itu ngangkut penumpangnya di beberapa dermaga, ya. Ini boat ini light boatnya ya. Dia pakai light boat atau enggak, ya. Kemudian body identification number ini ya kalau dia selamat mungkin nggak ada dia teridentifikasi atau tidak, ya. Jadi kalau yang ini kayaknya yang korban ya, survive ya. Jadi yang korban yang korban itu identitas jenazah, ya. Ini identitas jenazah. Ini kalau kita lihat ini yang survive, dia ada yang ketemu, ada yang tidak, ya. Home destination ini tujuan, ya. Tujuannya kemana, ya. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat ya isi tabel Titanic, ini Titanic 3 head ini berarti dia menampilkan 5 baris pertama dari tabel Titanic ini. Ya, nah isinya yang seperti saya katakan tadi, ini namanya, jenis kelamin, dan seterusnya. Oke, nah di dalam Pandas kita bisa menghitung statistik, ya, statistik data, ya. Ini contoh nih, describe, maka dia akan menghitung data angka. Kalau nama, jenis kelamin nggak dihitung, ya. Umur dihitung, P-class karena dia angka dia hitung, ya. Jadi kalau kita lihat, dia menghitung jumlah, ya, jumlah sama nilai minimal maksimal, ya, nilai median, kemudian kuartil tadi Q1, Q2, nah ini langsung dapat, ya. Jadi hitungnya nggak usah susah-susah, semua langsung dapat. Jadi cuma nggak jalankan describe saja. Jadi describe ini adalah fungsi bawaan dari Pandas untuk menghitung statistik dataset, ya. Kemudian ini kita plotting, ya, plotting pakai SNS, library SNS untuk menghitung data Titanic, ya, khususnya untuk ya tergantung, ya. Jadi ini depth conplot ini kita buat fungsi namanya conplot, ya. Kemudian conplot P-class, ya, ini kita menghitung jumlah P-class, kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, ya. Nah, itu kita pakai ini fungsi conplot. Jadi dia menghitung ini. Jadi kita langsung dapat grafik batangnya, ya. Kalau kita lihat ini yang paling banyak itu adalah kelas ketiga. Kemudian conplot itu juga kita panggil untuk ngitung yang selamat, ya. Ternyata kita bisa lihat, ya, yang selamat itu lebih sedikit daripada yang meninggal, ya. Dari embarkasi itu bisa kita lihat, ya, yang paling banyak dari S, ya. Nah, kemudian jenis kelamin yang paling banyak itu yang laki-laki, ya. Oke, kemudian kita juga pakai ini scatter, ya. Jadi plot scatter itu kita memvisualisasikan grafik scatter. Ini namanya grafik scatter, ya. Yang menggambarkan
tarif dengan yang selamat, ya. Nah, tarif dengan survive. Jadi kalau kita running ya, oke, kita lihat ini yang tarif itu, yang survive ini yang di apa ya, di ya kolom ya, yang di kolom ya. Jadi satu itu yang selamat, kemudian yang survive itu yang 0 ya. Survive 1, yang meninggal itu 0 ya. Kalau kita lihat ini tarifnya ya, tarifnya. Nah, ini makin sedikit ya. Yang tarif besar itu yang 300 ini mungkin yang kelas 1 ya, sedikit. Yang paling banyak dari tarif itu adalah yang ini, yang di bawah $100 kayaknya ya. Dan ini yang yang selamat. Jadi kalau kita lihat antara yang selamat dengan tarif, oh ini malah ini ya, ada yang $500 ini ya, $500 itu selamat kayaknya ya. Nah, ini bisa jadi $500 masuk anomali ya, anomali. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebaran data yang lain itu di bawah 300, yang ini nyempil sendiri ya. Itu. Nah, ini cara kita menggambar grafik plot ya. Nah, sekarang tadi kita menyinggung korelasi Pearson. Jadi korelasi Pearson itu untuk menghitung keterkaitan antar variabel atau antar fitur ya, khususnya angka yang ini loh, yang angka ya, kecuali name, jenis kelamin ya, itu yang angka. Kalau kita lihat ya. Oke, kalau kita lihat ya, ya karena kita pakai library Pandas tadi ya, ini kita tinggal panggil saja Titanic 3 core ya, korelasi method sama dengan person. Nah, ini tolong ini contoh saja ya, mungkin nanti kalian bisa ini nanti project kalian nanti ya, itu kalian buat contoh data statistik dengan menggunakan dataset yang lain ya. Itu untuk minggu depan lah ya. Jadi kalau kita lihat metode Pearson pakai ini ya, itu nanti dapat korelasinya ya. Jadi antara yang survive dengan P-class misalnya ya, antara umur dengan survive misalnya ya. Kalau kita lihat yang survive ya, itu yang paling besar itu nilainya adalah ini ya. NaN ini dia nggak ada korelasi ya, dan nggak ada korelasi karena ini kan memang nomor jenazah ya, nomor jenazah. Oke. Kemudian yang paling besar itu paling berkorelasi ya. Jadi kalau kita lihat yang paling besar itu yang pertama class ya, class sama pair ya, itu yang berkorelasi cukup signifikan antara tabel class sama yang selamat ya. Oke, nah korelasi Pearson tadi itu bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik. Nah, seperti ini ya. Jadi plot figure ukurannya ini 10-10, jadi kalau mau dirubah-rubah ukurannya boleh ya. Kemudian ini ukuran tebal vertikal sumbu garisnya ya. Kemudian line color-nya ya, dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan korelasi antar fitur ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Jadi ini menggambarkan yang di atas ini dalam bentuk tabel ya. Kalau kita lihat makin biru dia makin berkorelasi ya. Makin biru dia makin berkorelasi ya. Nah, jadi kalau dilihat yang paling berkorelasi ya itu yang ini 0,37 ini kan ya korelasinya cukup kuat ya. Korelasinya cukup kuat. Kalau yang ini yang makin
pucet, dia makin kurang berkorelasi, ya. Oke, terus, nah ini kita menghitung chi-square, ya. Chi-square, frekuensi tabel, ya. Kemudian ini kalau kita jalankan, ini untuk compute frekuensi chi-square ini kita buat fungsi untuk ngitung chi-square antara X sama Y, ya. Nah, ini nanti dia ada headernya, ya. Nah, ini contoh. Kita manggil fungsi compute frekuensi chi-square Titanic antara tabel survive dengan P-class, ya. Waktu kita jalankan, ya. Ini, ya. Itu chi-square-nya 127, ya. Nah, P-class itu kan dia bukan angka, ya. Ini nih. Oh ya, ya dia bukan data, bisa kita gambarkan pakai ini, ya. Jadi P-class ini dia bukan menunjukkan angka numerik, tetapi dia hanya menunjukkan nilai kelas pertama, kelas kedua, ya. Jadi bukan data yang diukur, ya. Jadi bisa kita gambarkan menggunakan chi-square, korelasi chi-square, ya. Kemudian embarkasi. Jadi kita mau lihat yang selamat dengan embarkasi, ya. Ini kita running. Jadi nilainya 44, ya. 44, sekian. Kalau kita lihat korelasi dari korelasi chi-square tadi, ya, ini tidak terlampau signifikan, ya, tidak terlampau signifikan. Yang signifikan itu adalah yang ini, jenis flaming, ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam box plot, ya, ini kita manggil box plot. Kolom X-nya embarkasi, Y-nya itu tarif, ya. Tarif, kemudian kita lihat relasinya antara yang survive sama yang nggak survive, ya. Ini kalau kita running, nah ini embarkasinya, ya, SCQ, ya. Kalau kita lihat yang survive itu yang biru, ya. Yang nggak survive itu, yang nggak survive itu yang biru, ya. Yang survive itu yang 1, ya. Yang paling banyak yang selamat itu yang di C, ya, dengan tarif VAR-nya 100, ya. Ini kalau kita lihat, ya. Nah, yang Q ini malah banyak, Q ini datanya terlampau sedikit, ya, embarkasinya terlampau sedikit, jadi dia tidak terlihat di grafik plot, ya. Nah, kita bisa gambarkan box plot survive untuk semua kelas, ya. Jadi ini kita gambarkan untuk semua kelas. Jadi P kelas, X, SB. Jadi yang data categorical, ya, data categorical karena ini loh, kita lihat tipe datanya, ya. Tipe data objek, ya. Jadi bisa SB data integer, ya. Nah, itu bisa kita lihat ininya, ya. Oke. Nah, itu contoh visualisasi data dari data tabel Titanic, ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan data preprocessing. Jadi ini contoh untuk memeriksa ada yang nol atau tidak, ya. Depth check null, ya. Oke, ini Ini library-nya dari buat, ya. Kemudian dia ngecek check null Titanic, ya. Ternyata berapa persen yang kosong. Nah, itu kalau per cuma 1, ya. Embarkasi 2 dan seterusnya. Yang paling banyak itu yang body, ya. Kenapa? Karena dia memang banyak yang selamat, ya. Nah, jadi ini untuk ngecek yang data yang kosong,
ya. Oke, kemudian kita bisa lihat juga ya, di sini data kabin ya, data kabin itu datanya seperti ini. Mana data kabinnya? Nih, data kabin C22, C26 ya. Nah, karena tergantung ya, ini 2 tiket ya. Ini 2 tiket, ada yang 3 tiket, ada 4 tiket misalnya ya. Ini tergantung. Jadi itu bisa kita pre-processing ya. Pre-processing misalnya kita hitung nih ya. Kita hitung kabin jumlah pelukannya ya. Ini kita hitung. C23, C25, C27 itu ada 6 orang ya. Yang ini 5 dan seterusnya. Ini banyak ya. Nah, ternyata ada 186 varian ya. Nah, di sini kita coba rename ya. Berdasarkan ini berapa tiket sih? Oh, ini ada berapa? 3 tiket, 4 tiket, 1 tiket, 2 tiket, dan seterusnya. Jadi ini type cabin string split. Jadi dia men-split ya, men-split spasi ya. Kemudian dia hitung ya berapa spasinya. Nah, itu untuk menghitung jumlah kata bisa seperti ini ya. Jadi yang pergi sendirian 1, yang berdua 41, yang bertiga 115 dan seterusnya ya. Itu fungsinya. Kemudian ini untuk menghitung yang selamat tidak berdasarkan karakter pertama kabin ya, dan yang tidak berdasarkan. Jadi ini kan nomor kabinnya ini ya. Sorry tadi. Nih nomor kabinnya C, B, J, C, F ya. Nah itu dia kelompokkan ya. Ini kabin A berapa, kabin B berapa, dan seterusnya sampai kabin T. Kabin T ini sorry, kabin T ini nggak ada ya. Ya, kabin T ini tidak ada. Ya, kabin T tidak ada. Jadi dia menambah ya satu kabin namanya T ya. Itu yang tidak di kabin. Kenapa demikian? Karena kalau dia petugas ya, petugas kapal dia tidak di dalam kabin ya. Oke, ini menghitung rata-rata tarif per kabin ya. Nah, karena petugas kan gratis ya, atau ini penumpang yang tidak di kabin ya. Kemudian kita menghitung ya kabin, kita hitung yang kosong dengan U ya. Kita hitung yang kosong dengan U. Nah ini ya. Jadi kalau kita running lagi pengelompokannya ya. Jadi ini yang kosong itu ternyata ada 707 ya, yang tidak ada informasi dia berada di kabin mana ya. Mungkin dia ini didak ya, didak ini 707 yang meninggal, 307 yang selamat ya. Kalau kita lihat malah dari informasi ini ya, itu lebih banyak yang tidak lebih banyak korban itu yang tidak di kabin ya. Itu yang tidak di kabin. Oke, kemudian ini yang tadi ya, menghitung tarif ya, tarif. Nah, ini keluar angkanya ya. Dan seterusnya ini merubah ya, menghapus name, tiket, body, cabin, home ini kita hapus ya. Kemudian sisanya cuma ini B-class. Jadi ini menghapus atau mendrop kolom ya, menghapus kolom ya. Jadi perintahnya pakai drop. Jadi kenapa? Karena nama itu tidak dipakai ya, nomor tiket juga nggak dipakai. Body tadi kan ada yang selamat, ada yang enggak. Jadi kalau pakai nomor jenazah kan
tidak mewakili apa-apa ya. Kabin juga sama, home destination juga sama. Jadi ini dihapus ya. Kemudian kita cek lagi dari Titanic 3 Queen itu berapa persen yang nol ya. Ternyata yang masih ada nol itu boot, umur, embarkasi, dan tarif ya. Oke, kemudian kita coba ya, yang untuk boot tadi yang kosong kita isi dengan none ya. Jadi waktu kita cek ya, nih, nah itu jadi datanya berubah. Jadi yang tadi kosong itu diisi dengan none ya. Itu datanya yang tadinya kosong itu kita ganti dengan none ya. Kemudian kita coba lihat ya 5 kolom pertama. Jadi yang ini boot tadi itu jadinya none ya. None itu kalau ditampilkan seperti ini ya. Kemudian kita cek lagi masih ada yang nol. Ternyata ada per embarkasi umur ya. Nah, untuk umur kita ganti dengan nilai median. Jadi ini cara ngisinya seperti ini. Titanic 3 clean E pil NA jadi median. Jadi otomatis dia berubah ya. Jadi ini yang saya katakan tadi ya, mengganti data dengan median. Kemudian embarkasi yang kosong kita isi dengan C ya. Tuh. Nah, jadi waktu kita cek nol sekarang ya cuma ini ya. Cuma per ya. Cuma per yang ada satu ya, satu yang masih kosong ya. Yang isinya none ya. Karena kita buang karena cuma satu datanya kita buang ya. Nah, jadi ini drop ya. Jadi ini dia menghapus data yang kosong tadi. Jadi kalau kita cek tuh ya. Nah, seperti itu pre-processing. Menghapus data yang kosong ya. Oke, kalau sudah kalian print tugas 4 ya. Ini karena cuma latihan ya, tapi tolong nanti ini tolong di print aja. Jadi memastikan kalian mengerjakan masing-masing. Print. Ya ini, sorry, yang ini. Oke, print kelas SI 7X, sorry. Oke, kalau sudah kalian skip ya. Ya, kalau sudah di PDF ya, di PDF pastikan yang ini muncul ya. Kalau sudah di print PDF pastikan yang ini muncul ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi tugas ini kalau cuma latihan saja ya, tidak ada instruksi khusus ya. Saya belum ngasih instruksi khusus, tapi mungkin di project ya, project kalian coba menggunakan fungsi fitur statistik sama apa pre-processing ya untuk tugas project kalian yang pertama ya. Mungkin minggu depan kali ya. Ada pertanyaan silakan. Halo. Absen sudah? Ramadan, absennya sudah belum?
absennya di mana, Bu? Absen di mana, Bu? Di chat, Be. Absennya di chat ya. Name, nama, kelas. Oke, silahkan di chat. Jadi tugas kalian hanya menjalankan yang tadi ya. Kemudian kalau sudah silahkan upload PDF-nya ya. Tapi tolong pahami maksud komen-komen tadi ya, karena bisa jadi kalian gunakan di apa, di entah itu skripsi, entah itu nanti di pekerjaan kalian. Ada yang mau ditanyakan? Asalnya udah semua? Sudah ya? Bentar, Bu. Belum, Bu. Oke, Kelvin, jangan lupa pin. Baru kelar, Bu. Sudah, Bu. Apa Beka? Ada yang nak ditanyai? Ibrahim? Ada? Kelar, Bu. Bu, boleh nanya nggak, Bu? Oke. Boleh Beka. Apa Beka? Bu, di dalam sistem pengambilan keputusan itu, Bu, boleh nggak, Bu, mengajukan misalnya, Bu, perbandingan antar metode, Bu? Misalnya, Bu, kayak ini, Bu, metode WP sama Topsis. Nah, itu dibuat di yang satu tuh, bisa nggak itu, Bu? Bisa baik. Kalau kau nanya bisa dibandingkan bisa, tapi kalau sebenarnya itu judul ya, Iya, Bu. itu judul skripsi BK. Iya, Bu. Halo BK, Iya, Bu. Halo. itu untuk judul skripsi ya? Iya, Bu. Kalau saya saran sih, coba di Algorit ya. Sekarang kalau DSS sih orang lebih tertarik DSS-nya pakai data science daripada algoritma DSS itu tadi gitu loh. Ya. Jadi bisa saja komparasinya pakai beberapa algoritma data science, ya. Jadi untuk ngambil keputusan, misalnya nih, ngambil keputusan dia diterima apa tidak, misalnya, bedanya ya, kalau DSS tadi pakai algoritma yang fix ya, algoritma fix, tapi dia hasilnya itu tergantung algoritma. Nah, tapi kalau data science dia bisa dapat pola dewek dari data sebelumnya yang sudah ada, ya. Tapi tidak apa-apa sih kalau mau nak ke DSS boleh, cuma ya itu baik sih. Kalau banding ke algoritma boleh, cuma nanti gini, ya, misalnya penentuan apa mahasiswa berprestasi ya. Dan nanti dilihat kalau pakai algoritma A, siapa yang paling 10 besarnya. Misal ya, kamu bandingkan 10 besarnya ini.
beda ada urutan dengan algoritma B. Misal, ya. Halo BK? Oh iya Bu, Nah, soalnya BK. saya Halo BK? iya Bu, iya Bu, soalnya saya mengambil kinerja karyawan terbaik Bu di judul saya Bu. Kinerja karyawan. Iya Bu. Oke. Cuma terus terang judul kau itu sudah 10 atau 20 tahun yang lalu sudah ini sudah apa waktu saya jadi kapolri saja udah jenuh gitu udah apa metode sama kasusnya itu sudah mulai jenuh gitu kan. Enggak apa-apa, terserah terserah BK sih ya. Di Eh, ACC-nya di ACC itu tergantung pembimbing kan. iya Bu. Tidak dengan pembimbing, kalau pembimbingnya ACC-nya itu ya terserah. Siapa Bu Linda? Kaprodi Bu. Oh Pak Suyanto. Oh cek itu. Iya, Bu. Oke, cuma agak out of date by. Semangat Tidak Bex, kekinian. kasihan. Oke. Kau Vin mau mana lah? Nyampe mana Vin? Tanya pusing. Aman Bu, lah masukin juga judul. Tapi nggak tahu lagi dipilih Bu. Oke. Ya itu ya. Kalau kalian masukin judul ya, memang nanti tergantung eh, tergantung pembimbing ya, tergantung ke pembimbing. Kalau ya pembimbingnya ngomong A, sudah melok B. Ngaku J? Bu, untuk Mm-mm. environment TensorFlow itu nampaknya ada di dalam sana ya Bu, atau bisa install dari luar? Improvement apa? Environment TensorFlow Bu. TensorFlow. Ya, itu nampaknya ada di dalam paket TensorFlow atau dari luar Bu? Hilang Bu dari environment saya. Dua library yang berbeda ya. TensorFlow sama NumPy itu dua library yang berbeda. Jadi gini, kamu pakai Anaconda ya? Iya Bu. Kamu pakai Anaconda. Jadi kalau kamu buat environment ya, environment A, kemudian kamu buat lagi environment B, ya. Kalau kamu masih itu sudah environment B itu sudah environment yang berbeda, jadi harus kamu install ulang. Jadi kalau nampinya udah ganti, terpaksa nampinya diinstal ulang. Jadi bukan masalah TensorFlow-nya, TensorFlow sama NumPy itu dua library yang beda. Jadi misalnya kau punya environment A, sudah kau install NumPy, Panda, apalagi nih Matplotlib ya. Karena kau nak install TensorFlow, kau buat environment baru yang tidak ngadu environment A, ya. Otomatis library yang tadi kosong, harus kau install ulang galau. Iya Bu. Oke. Waktu saya install kan hilang tuh itu nampai kan. Saya coba install Bu. Waktu saya install itu ada pemberitahuan no such directory for NumPy Bu. Padahal kan NumPy memang udah nggak ada Bu. Padahal bingung juga. Coba diinstal ulang be. Kalau memang dia tidak ketemu NumPy-nya, coba diinstal ulang ya. Nah, kadang-kadang gini ya. Dia tidak mau pakai PIP misalnya ya. Pakai apa sih kok tuh? Karena terus terang saya jarang sudah 2 tahun ini jarang pakai Anaconda. Saya lebih banyak pakai Google Colab. Ya. Karena pusingnya apa kalau kita pakai Anaconda itu pindah environment harus install library-nya mulai dari nol ya. Jadi kalau saya pakai Google Colab, yang penting kalau saya butuh saya pakai PIP install itu ya. Kan dia paling waktu install apa library yang dia butuhkan itu cuma 5 menit atau 10 menit. Kalau TensorFlow mungkin dia 5 menit lah ya. Kalau yang lain tuh tidak nyampe 1 menit. Nah, jadi setiap saya running notebooknya ya, entah saya yang running, entah JJ yang mengcloning notebook saya, tidak masalah. Itu otomatis JJ sudah nginstal environment yang sama persis gitu loh. Jadi saya nggak khawatir nak pindah ke akun manapun, saya environment saya sudah
shuttle di situ gitu loh, Ji. Nah, kalau di collab itu sekali install, misalnya pip install Bu ya, itu udah ke bawah terus ya Bu? Atau Ya, cache Bu? Hah? Atau cache Bu? Cache, dia tuh cache. Maksud saya gini ya, kalau saya saya ini kan disertasi saya itu tuning parameter. Ini saya lakukan setup yang ini saya lakukan konfigurasi parameter yang ini, tapi environment-nya itu sejenis ya. Dia nggak akan saling ganggu, J. Jadi kalau saya pakai 4 Jupyter notebook ya, 4 notebook, dia itu masing-masing punya environment sendiri yang harus di header-nya itu saya install library yang saya sesuaikan. Tapi running-nya tuh cepat kok, deh. Kalau kayak yang install TensorFlow itu paling 5 menit. Nah, ini contoh ya, saya tunjukkan punya saya lah ya. Halo Pak. Ya, kelihatan ya. Nah, ini contoh skrip saya ya. Ini 2 skrip yang berbeda ya. Ini contoh saya pakai aktivasi Selu, yang ini pakai aktivasi Elu ya. Headernya sama. Jadi ini melekat di notebook-nya. Ya. Jadi ini saya install TensorFlow yang versi 220 ya. Kenapa? Karena kadang-kadang Google Colab itu update TensorFlow, coding saya nggak jalan gitu loh ya. Ada beberapa yang nggak jalan. Jadi ini saya ikat ya. TensorFlow-nya saya pastikan dia nginstal ini. Jadi di sini saya kunci di sini C ya. Yang ini juga sama. Jadi saya install ini ya. Nah, ini proses install ini nggak lama. Kalau kita nginstal di komputer kita mungkin butuh waktu 30 menitan ya, install TensorFlow ya, config dan lain-lain. Yang ini paling 5 menit selesai. Nah, ini Scikit Optimize ini saya install ya. Jadi ini saya install ya, environment-nya itu saya install, saya sesuaikan. Nah, jadi tinggal saya running, entah saya yang running, entah JJ yang running, misalnya JJ ngopi ya nggak masalah. Environment-nya itu dia terbangun sendiri. Jadi antara Python notebook yang Elu ini dengan yang Selu itu nggak saling ganggu. Demikian C. Jadi memang Google Colab dia nginstal library-nya satu-satu, tapi
terpisah, ya. Jadi masing-masing notebook itu punya environment dewek, tidak ganggu. Oke, J? Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Sekarang Bu, saya kan pakai Konda, Bu. Kemungkinan kedepannya juga Ah. kalau ada di website kayak di Heroku App kan itu kan pakai virtual environment ya, Bu. Jadi nanti Konda juga installnya. Oke. Oke. Silakan Makasih, Bu. keep trial ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sesi ini ya. Absennya sudah semua ya? Sudah, Bu.